Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Nurcahyo dengan NIM 19143111007 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai how to success in financial market. Bagaimana cara kita sukses di bidang financial market. Nah, materi kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya bisa sukses dalam financial market. Nah, sebagaimana telah kita pahami bahwa untuk meraih sukses itu dibutuhkan mindset yang tepat dan kemampuan atau keterampilan yang sesuai, di samping strategi yang jitu. Untuk itu kita akan bahas materi ini menyeluruh dari fundamental hingga tips and tricksnya. Nah, di sini ada list of materi. Yang pertama yaitu mindset sukses. Poin pertama, poin kedua market, poin ketiga financial market, poin 4 value analysis, poin 4 technical analysis, kelima volume analysis, keenam investasi cerdas, ketujuh programming for your life, ke-8 yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu mindset sukses. Nah, di mindset sukses ini adalah cara kita berpola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai hal permasalahan. Misalnya masalah yang kecil-kecilan yang ada di rumah atau dan lain-lain. Jadi kita harus menanamkan pola pikir yang baik. Nah, mindset sukses adalah pola pikir yang bisa membawa kita menggapai sukses. Jadi pola pikir kita yang baik itu pasti kita akan menuju kesuksesan itu. Nah, mindset kita dipengaruhi oleh banyak hal, seperti karakter atau bawaan kita biasanya, dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Jadi definisi mindset itu yaitu pada keyakinan dan pemahaman yang mendasari pola pikir dan perilaku seseorang. Nah, mindset itu terbentuk oleh pengalaman, nilai-nilai, kepercayaan yang dimiliki seseorang. Nah, untuk ukuran mindset sendiri itu intelligence quotients atau IQ ya, ukuran penalaran keilmuan akademis dan juga bisa pendidikan. Emotional IQ, ukuran emosional pemimpin, pendidik, politikus, contohnya seperti itu. Spiritual quotients yaitu ukuran ketaatan, ketekunan, pemuka agama atau pegiat sosial juga. Financial quotients yaitu ukuran tata kelola keuangan, pebisnis ini atau pengusaha atau pedagang. Nah, sesungguhnya setiap orang itu memiliki IQ, EQ, SQ, dan FQ. Namun dengan kadar kualitas yang berbeda-beda, yang membentuk kombinasi pola yang unik, yaitu berbeda-beda untuk setiap orang. Perbedaan pola kombinasi itulah yang menjadi karakter setiap orang. Jadi setiap pribadi itu memiliki 4 poin itu tadi, tetapi kita harus tahu kita menempatkan di posisi yang mana, entah itu di IQ, EQ, SQ, atau FQ. Mindset FQ, aset dan beban. Nah, di sini yaitu ada aset dan beban. Aset sendiri adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet Anda. Semisalnya aset itu ada passive income atau bisa diwariskan. Passive income itu sendiri seperti kita menanam saham ya, bukan trading yang trading forex atau yang lainnya. Kita menanamkan saham, kita misalnya tahun ini
nanti tahun mungkin 2025 2026 kita bisa lihat perkembangannya, itu passive income. Atau juga bisa menanam saham di BCA atau di bank-bank lainnya, bisa, itu passive income. Nah, beban sendiri yaitu liabilities, segala sesuatu yang mengambil uang dari dompet Anda. Jadi semisal contoh kecilnya yaitu menghambur-hamburkan uang tanpa memikirkan untuk kedepannya itu seperti apa. Nah, untuk aset dan beban, mindset FQ financial yaitu pemasukan. Nah, ini pemasukan ya, pemasukan ini bisa dari aset yaitu saham tadi, real estate ini, lalu bisnis, ternak atau lahan produktif. Bisa tambah juga kos-kosan, itu juga aset sih sebenarnya. Untuk pengeluaran sendiri itu rumah atau mobil yang mungkin kita contoh kecilnya kita KPR atau bagaimana, jadi kita kan juga nyicil gitu, jadi itu tambah beban juga. Jadi semisal kalau emang belum bisa beli rumah, kita tabung dulu, lalu kita mungkin kita ke kontrakan aja atau mungkin kita ke kos-kosan aja sampai kita dapatkan uang, lalu kita beli rumah itu tadi. Dan juga kita tidak perlu memikirkan pengeluaran yang cukup banyak. Nah, nanti kan dari penghasilan kita nanti kita ubah ke aset itu tadi, jadi bisa ke saham, real estate, bisnis, ternak, kos-kosan atau lahan-lahan produktif yang lainnya. Cash flow, mungkin aliran uang ya ini, income, expenses, income statement, tax. Ini mungkin kelas miskin, kelas menengah, jadi mungkin income banyak, cuma cara menghabiskannya cepat, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, untuk kelas menengah ini income-nya juga banyak, tapi dia diputar balikan uangnya lewat aset itu tadi. Nah, untuk kelas kaya sendiri yaitu pendapatan income diperoleh dari aset-aset. Nah, aset-aset yang dimilikinya, pengeluaran expense ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana mungkin. Sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan sebagai untuk membangun aset lagi. Seperti itu. Contoh mindset, misal ada Elon Musk ya, memiliki visi besar dan tetap berkomitmen pada tujuan-tujuannya meskipun menghadapi banyak rintangan. Contohnya seperti mengeluarkan Tesla, atau mungkin yang saya pernah dengar itu Dogecoin kalau nggak salah di saham itu, sama Shiba Inu kalau nggak salah. Dulu saya juga pernah membeli Shiba Inu itu waktu masih di bawah ya, masih murah banget itu kalau nggak salah, trading spot kalau nggak salah itu. Lalu habis itu mungkin Elon Musk kayak berulah lagi atau mungkin kayak kerja, maksudnya kayak berusaha bahwa ini nanti juga akan bisa naik. Oprah Winfrey mengatasi latar belakang yang sulit dan membangun kerajaan media dengan ketekunan dan semangat. Lalu Michael Jordan menjadi salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa melalui kerja keras, ketahanan, dan dedikasi. Nah, itu contoh mindset. Jadi kita juga memikirkan pola pikir yang baik. Kita juga harus kerja keras, ketekunan, dan pastinya semangat itu tadi. Rantai usaha. Nah, ini ada rantai usaha, bahan baku, supplier, manufaktur, distributor, retailer, konsumen. Jadi
dari awal sampai akhir terbagi menjadi dari skill jadi uang, dari uang jadi uang. Misalnya bahan baku ini contohnya kita kayak pulaan, kita punya toko sembako, kan kita mengambilnya dari distributor, lalu ya ngambil distributor, lalu kita ini yang retailer ini ya, jadi distributor kita ngambil dari distributor, terus retailer, lalu kita ke konsumen. Nah, untuk dari uang jadi uang ini, dari skill jadi uang ini, itu contohnya seperti kayak jasa, penerima jasa, misalnya mesin jahit, jasa bordir, atau jasa sablon, itu kan dari konsumen ke konsumen. Jadi kita juga ke retailer ya, kalau kulak atau mungkin beli bahan, atau bisa bebas juga kalau emang bisnisnya udah besar, kita juga langsung bisa lari ke distributor untuk mengambil mungkin harga yang agak miring juga. So, mau berbisnis atau mau usaha, kenali posisi bisnis Anda pada rantai usaha tadi dan jadilah good player, pemain terbaik. Market itu adalah pasar secara tradisional, merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Aktivitas jual dan beli di pasar disebut perdagangan atau juga bisa disebut trading. Nah, tipe-tipe pasar campuran. Ini pasar campuran seperti mungkin di pasar-pasar dekat rumah, atau mungkin toko melijo ya kalau nggak salah. Melijo itu kan kita juga ada sayur, ada lauk, bahan pokok juga ada mungkin pola pendem ya kalau nggak salah, dan juga ada bumbu-bumbu. Nah, untuk pasar spesifik ini contohnya seperti di pasar daging, contohnya seperti itu. Jadi di situ juga kayak spesifik, lebih ke menjuru ke satu tujuan aja, yaitu menjual daging. Contohnya seperti itu. Lalu bagaimana kondisi market yang telah berbasis teknologi ini? Nah, kita juga bisa analisis pasar dan risiko pasar. Yang pertama yaitu analisis fundamental, menganalisis faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan industri untuk menentukan nilai intrinsikal suatu aset. Lalu ada analisis teknikal, menggunakan data historis tentang harga dan volume, membantu volume perdagangan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, untuk risiko pasar sendiri adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial akibat fluktuasi harga. Fluktuasi harga itu kayak menurunnya harga, misalnya saya beli harga 7.000 dan juga harga tadi itu sangat menurun, jadi kita jualnya juga itu pastinya jual rugi juga itu kalau harga pasarnya turun. Contohnya seperti cabai atau mungkin bahan-bahan pokok ya, seperti minyak, beras, dan lain-lain. Beberapa jenis risiko pasar termasuk risiko sistematik, risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko bencana alam. Next, financial market. Nah, pasar keuangan yaitu financial market, yaitu pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto, dan lain-lain. Jenis-jenis financial market yaitu pasar modal. Merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya berbentuk saham dan turunannya. Pasar valuta yaitu pasar asing yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot, forward transaction, maupun swap. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya dalam memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti gold, metals, oli, barang-barang pertanian, dan lain-lain, baik secara spot transaction maupun futures transaction.
Jadi financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa ya, hanya saja dagangannya lebih spesifik dan biasanya terhubung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya. Jadi sekarang kan pasar juga mungkin pasar campuran itu kayak Shopee sekarang, dalam market sekarang ya. Shopee kan jual berbagai macam juga, tidak juga kebutuhan pokok, dia juga kebutuhan papan juga, sandang, pangan, papan, itu juga semuanya diperjualbelikan. Nah, untuk spesifik itu seperti pasar saham, spesifik itu seperti pasar kripto. Nah, pasar burung, pasar sapi ini juga spesifik ya. Jadi jualnya itu cuma burung aja, dan komoditi ini jualnya ya sapi aja. Dan juga kripto ini kan pastinya jualan ya mata uang kripto itu tadi, saham-saham itu tadi, trading itu tadi. Bagaimana sukses berdagang atau trading? Kenali karakter marketnya, asah skill yang sesuai di market tersebut, dan jadilah pemain yang terbaik. Mindset investasi or trading. Investasi bertujuan membangun portofolio aset, mendapatkan income dari penghasilan aset, lalu tergolong dalam passive income, pelakunya disebut sebagai investor. Nah, trading atau berdagang sendiri untuk memperoleh keuntungan secara langsung atau profit, biasanya mendapatkan income dari profit trading, tergolong dalam active income, pelakunya disebut sebagai trader. Sebentar, haus, mohon maaf sebelumnya. Lanjut. Nah, ini beli yang dari bawah lalu jual yang pas naik-naiknya, seperti yang kemarin itu. Kalau nggak salah saya punya aplikasi yang namanya Stockbit. Nah, itu aku cek, kan saya juga punya saham dari Stockbit, kan dapat saham dari karyawan Gojek. Saya juga kerja di Gojek pada tahun 2019, itu mendapatkan 1000 lembar saham. Dan juga saya kaget pada kapan, kalau nggak salah itu minggu kemarin, kalau nggak 2 minggu kemarin, itu tiba-tiba saham Gojek naik drastis, dan saya di situ juga melihat, wah ini enak dijual ini. Gitu. Buy low, sell high, beli dari bawah, jual yang paling atas. Saat harga mahal, harga murah. Strategi investasi dengan cara saving atau menabung. Strategi menabung rutin atau dollar cost average DCA atau sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang sama setiap bulan ataupun setiap minggu. Strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pemilih yang tetap sama tanpa peduli harga naik atau turun. Strategi investasi dengan cara trading. Dari modal awal digunakan untuk berdagang. Setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar, maka keuntungan tersebut dipilah sebagai untuk diinvestasikan, dan sebagian lagi langsung bisa dinikmati. Maaf. Value analysis atau fundamental analysis. Nah, di sini ada mindset value analysis, yaitu mencari barang bagus tapi harganya sedang diskon murah. Yaitu contohnya kita bisa lihat di Hypermart, Matahari, Ramayana, dan lain-lain. Laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, sentimen pasar. Itu biasanya. Nah, ini laporan keuangan perusahaan,
yaitu perusahaan harus wajib merilis laporan keuangannya secara berkala atau dalam tahunan, dalam bulan atau tahunan. Dari laporan keuangan tersebut bisa dilakukan analisis fundamental dengan mencermati beberapa poin utama yang berpengaruh terhadap kinerja. Jadi ini seperti teknik ya. Misalnya kita punya uang 100.000 nih. Nah, kita juga harus lihat laporan keuangannya dari setiap saham itu, setiap pemilik perusahaan itu bagaimana. Contoh yang bagus itu BBCA, BBRI kalau nggak salah itu. Jadi kita juga harus melihat keuangan, laporan keuangan perusahaan juga, dan kita juga bisa membeli saham itu yang pastinya nanti akan naik, pastinya akan naik, karena itu kalau nggak salah masuk 50 saham terbaik kalau nggak salah. Lanjut, nah ini berita ya, positif maka darah mengeruh harga saham naik dan sebagainya, yaitu pertumbuhan laba bersih 207% hingga September 2021. Valuasi saham makin menarik, sentimen bagi berita-berita yang tidak terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan memiliki saham, namun bisa mempengaruhi harga saham akan naik turun berkah beton sadaya. Technical analysis, lanjut. Technical analysis adalah metode untuk memprediksi harga, dikenal pula sebagai metode chart karena mengandalkan chart sebagai media analisa. Chart sendiri yaitu grafik harga, yaitu cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Macam-macam chart yaitu ada line chart, bar chart, candlestick. Nah, ini contoh line chart, yaitu grafik garis yang menampilkan histori perubahan harga dan waktu ke waktu. Bar chart seperti ini berbentuk seperti batang lidi yang berjajar. Setiap batang lidi tersebut merepresentasikan open, high, low, close harga. Nah, ini candlestick berbentuk seperti batang lilin yang berjajar. Setiap batang lilin tersebut merepresentasikan OHLC harga, juga sama seperti bar chart. Mindset teknik analisis yaitu pertama, history repeat itself, semua hal pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan kembali tinggi, dan sebaliknya harga yang pernah rendah pasti juga akan rendah kembali. Jadi pintar-pintarlah menganalisis laporan keuangan dari setiap perusahaan itu tadi. Yang mungkin ya mungkin misalnya dari tahun ini naik, tapi tahun kemarin tahun kemarin itu menurun itu kan pastinya mungkin bisa dihindari itu kalau dari saya ya. Perangkat teknik analisis, price action, posisi harga, patterns, pola-pola pergerakan harga, indikator, rumus, metodika yang dibangun secara grafik. Nah, ini price action ya, candlestick chart, contohnya seperti ini. Ini BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Itu pasti saham yang akan bisa naik terus itu. Kalau nggak salah BRI sekarang 5.000, kalau nggak 6.000. Untuk BCA sendiri kalau nggak salah 8.000, kalau nggak 9.000. Di Stockbit. Patterns, nah ini ada bullsing, engulfing, Morningstar, bullsing pin bar, bullish arame, bearish engulfing, evening star, bearish pin bar, bearish arame. Pattern, ini contoh pin bar dan efeknya. Nah, ini macam-macam chart patterns. Nah, ini mungkin ilmu juga ya, ini pattern ini. Ini juga kadang sahamnya naik turun, tapi nanti naik lagi, tapi nanti akan turun.
Ini contoh dasarnya aja. Cek pattern. Pattern double top 1 ST 2 ND. Indikator atau sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Moving average MA harga saham ya. Stochastic seperti ini contohnya. Bollinger Bands seperti ini. Nah, volume analysis atau bandarmologi. Mindset volume analysis, bandar jangan dilawan, dicopet saja. Perangkat volume analysis, order book. Likuiditas, volatilitas. Nah, ini order book ya. Disebut juga sebagai price book, berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini. Order book berisi harga bid, harga offer, jumlah antrian, hingga jumlah order yang dipasang. Tujuan untuk membaca order book adalah untuk mencari harga terbaik di saham itu tadi. Likuiditas memudahkan kita menjual dan membeli saham tersebut. Sebaliknya, saham yang tidak liquid sulit dijual lagi. Volatilitas adalah ukuran tingkat fluktuasi harga saham selalu menjadi teman bagi trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar. Investasi cerdas. Cerdas berarti paham dan terampil memahami market, yaitu jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain. Memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Tidak tertipu oleh money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Investasi cerdas adalah berarti memanfaatkan kecerdasan buatan, disebut dengan algoritma trading atau robot trading. Bisa diterapkan untuk trading semi otomatis ataupun full otomatis, membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja. Nah, mengapa trading menggunakan robot? Jadi yang paling menentukan adalah mindset. Psikologi tradernya berarti tentang fear and greed, ketakutan atau seragam metode yang sangat praktis. Next, contoh analisator dan screenshot saham menggunakan bahasa PenScript. Nah, ini bahasa PenScript yang menggunakan coding tadi sebagai untuk memudahkan aja. Nah, ini menggunakan robot auto trader IA menggunakan bahasa C pada IDMQL 5. Nah, juga ada codingannya menggunakan bahasa C sistem. Saham analisis, analisator dan screener menggunakan Python programming. Nah, Python ini juga mungkin bahasa yang baru yang mungkin kalau dari saya mungkin lebih enak dipahami bahasa Python karena lebih simpel, dan juga mungkin dari generasi ke generasi kita juga perlu yang namanya perubahan dan lebih simpel itu tadi. Nah, ini menggunakan Jupyter Lab, menggunakan aplikasi Anaconda kalau nggak salah. Nah, dan juga bisa menggunakan Google Colab pada Google dan dikaitkan dengan Google, akun Google pastinya. Nah, ini Forex Gold Robot Trader menggunakan bahasa C pada ID MT4. Crypto Robot Trader Auto Trading Nonstop di FVS menggunakan bahasa Python dan library OpenTIA. Peringatan, robot dan bukanlah alat untuk cari secara cepat jadi kaya raya. Hanya berjalan berdasarkan algoritma pola pikir si pembuat robot. Robot jabat awal mesti pernah loss. Robot harus selalu diuji coba secara. Jadi kita juga harus, misalnya nih kita punya robot, kita tinggalkan aja yang nggak mungkin lah. Kita juga kita pasti evaluasi lagi apa yang pasti juga robot juga pasti pernah loss juga. Investasi cerdas adalah programming for your life. Maksud dari programming for your life adalah manfaatkan skill programming Anda untuk memudahkan Anda dalam trading maupun berinvestasi. Kesimpulan, financial market adalah sarana atau media untuk berbisnis, investasi maupun trading. Bisa menjadi kaya dengannya, tetapi
bukan cara cepat kaya ya. Untuk bisa sukses di suatu market, kenali marketnya, kenali pasarnya, karakter marketnya, karakter pasarnya, aturan mainnya, para pemainnya, strategi permainannya, lalu berlatihlah dan bertumbuh, kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Apa yang telah disampaikan ini hanya pembuka bagi langkah masih belum belajar lebih dalam, nanti menerapkan metode-metode yang dipelajari dan pengalaman yang membutuhkan waktu itu sering disebut jam terbang. Dan satu lagi, mungkin ini pengalaman saya, belajar trading kita juga harus perlu guru untuk itu. Kalau emang bisa memahami secara langsung ya oke lah, tapi kita juga perlu guru, perlu bimbingan dari seorang yang udah terjun lebih dalam dibandingkan dengan kita. Saya juga pernah coba-coba, kok enak ini yang dari poin yang pertama, bukan cara cepat kaya. Saya tujuannya itu cepat kaya. Jadi saya trading di, ini cerita sedikit, di Binomo kalau nggak salah itu, bukan ikut-ikutan yang di penjara itu, tapi pengen lihat bagaimana sih caranya. Itu kalau nggak salah saya habis 300.000 di situ. Dan oke. Jadi kayak mungkin kalau nggak salah itu kayak langsung cuan gitu deh, kayak menalami pattern-pattern tadi itu udah habis. Jadi kita harus mempunyai seorang yang bisa lebih paham dari kita sendiri. Oke, terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Wiwit sebagai pengajar dari mata kuliah Technopreneurship 2. Saya tutup, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kurang berkenan, dan juga tadi mohon maaf saya minum, batuk, dan juga ini agak kering juga ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.